lanjutkan pembahasan kita ya mengenai tauhid. Ya. Yang pertama, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun, baik itu bentuknya seperti manusia, seperti hewan, atau bahkan campuran itu, bahkan tidak berbentuk. Ya. Jadi tidak boleh mensekutukan Allah dengan makhluk apapun. Perbedaan kita, Allah itu khalik, sedangkan manusia adalah makhluk. Ya. Khalik itu berarti pencipta. Kalau sesuatu seorang yang mendapat predikat pencipta, maka dia tidak diciptakan. Ya. Orang zat yang mendapat predikat pencipta, maka dia tidak diciptakan. Sedangkan kita manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk. Sesuatu yang diciptakan Allah. Malaikat, setan, jin, semua adalah makhluk. Sedangkan Allah memiliki satu sifat, yaitu mukhalafatun lil hawadis. Salah satu sifatnya dari sifat-sifat yang lainnya, mukhalafatun lil hawadis, yaitu tidak sama dengan sesuatu. Hawadis itu yang terjadi, yang dijadikan. Hadisa, ya, sesuatu yang dijadikan atau mendapat predikat makhluk yang Allah jadikan. Maka dari itu tidak sama. Jangan karena di dalam Al-Quran kalam Allah, bahasanya bahwa Allah berbicara, terus Bapak Ibu membayangkan Allah berbicara, bagaimana suaranya, bagaimana mulutnya, bagaimana. Suara pun adalah makhluk. Mulut itu yang punya itu adalah makhluk. Allah jangan dibayangkan. Kalau kita membayangkan sampai kepada sisi itu, nanti kita akan jatuh kepada membayangkan Allah sebagaimana makhluk yang lain. Maka itu sudah mulai berarah kepada mensekutukan Allah. Ya. Yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan orang yang beriman. Nah, di sini jangan diartikan sebagai tangan, tapi diartikan sebagai kekuasaannya Allah atau ridhonya Allah, ya, atau berkahnya Allah. Orang-orang soleh pada saat menengadahkan tangan, ya, pada saat beliau memohon, maka yadullah fawqa aydihim, Allah sudah. Nah, pada saat seorang soleh mengambil sebuah keputusan, maka yadullah fawqa aydihim, Allah yang menjadi walinya. Ya, kata dalam ayat Al-A'raf, wa huwa yatawallas salihin, dia yang akan menjadi walinya orang-orang saleh, dengan kalimat yadullah fawqa aydihim. Allah dengan maha Sami'un alim, maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Mendengar dengan pendengaran berbeda. Ya. Pendengaran ini alat. Kalau mendengar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kita bertauhid, satu, yang pertama, yakinlah bahwa Allah itu ada. Dengan cara apa? Kita mentafakuri semua makhluk yang ada. Tidak mungkin makhluk itu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Yaitu Allah. Maka wujud, ya, Allah itu ada. Qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits. Itu
sifat-sifat Allah yang kita harus yakin. Sifat-sifat Allah yang harus kita yakin. Sifat Allah berbeda dengan Asmaul Husna ya Bapak Ibu. Asmaul Husna itu ada 99, sifat Allah ada berapa Bapak Ibu? Ada 20 sifat. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam mempelajari ilmu tauhid, jangan terlalu dalam pola pikir kita, karena kita tidak akan sanggup masuk kepada pola pikir yang dimana Allah sebagai zat yang kita pikirkan, yang ingin kita pecahkan. Tapi juga jangan terlalu mudah untuk menerima pemikiran orang lain yang kita itu agama sama-sama agama yang diturunkan Tuhan, agama yang saling cintai, mencintai, menjunjung, saling mencintai. Iya betul. Jadi antara kita tidak boleh saling memusuhi. Iya betul. Maka kita lama-lama Tuhan kita itu sama. Oh, kalau sudah pada kalimat Tuhan kita itu sama, mohon maaf, Tuhan Bapak, Tuhan saya sama dengan yang saya sembah. Kalau sudah dalam kalimat itu, pastikan dulu, Bapak agamanya apa? Bapak punya, saya Kristiani. Dalam hal Kristiani kita berbeda, Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan yang Esa. Dalam Kristiani ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, ya, Tuhan Anak. Padahal di dalam Al-Quran kita meyakini bahwa Allah itu tidak berbapa ataupun tidak beranak, tidak diperanakkan, berarti tidak ada biangnya, ya. Tidak juga menganakkan. Lam yalid walam yulad. Tidak, anaknya orang juga tidak menganakkan orang. Itulah Tuhan. Itu menepis, sekaligus menepis bahwa mengatakan bahwa Tuhan itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. No. Jadi pada saat kita berbicara Allah, berbicara Tuhan, dia adalah Esa. Ya. Katakanlah Allah itu Esa. Allah itu hanya, tidak ada yang lain. Allahku, Allahmu sama, yaitu Allah itu. Selama kita sama-sama Muslim, ya Allahnya itu satu. Tidak kemudian kamu punya Allah, saya punya Allah. Allahnya satu. Kita sembah beramai-ramai. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan juga Allahnya menjadi Bapak, menjadi anak, menjadi yang lain. Nah itulah yang kita kadang-kadang nanti kita akan terbuai dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Bapak Ibu, mengenai tauhid memang harus ditanam di hati kita supaya apa? Supaya kita betul menempatkan Allah tidak sebagaimana kita menempatkan makhluk-makhluk yang lain. Ya, bedanya Allah dengan makhluk yang lain. Kita harus tempatkan betul dengan sifat-sifatnya dan asma-asmanya yang mengungkap keagungannya. Ya. Ar-Rahman, Maha mengasihi, Maha mencintai. Tidak melihat dia itu muslim, non-muslim, jelek, cakep, ganteng, jelek, cantik, jelek, apa tidak cantik, gendut kayak saya, umpamanya kurus kayak Mas Dwi, Allah tidak melihat. Ya, Allah tidak pernah melihat bentuk seperti apapun. Beliau Maha Rahman, Ar-Rahman.
Ar-Rahim, sangat tidak melihat. Jadi dengan keagungan-keagungan yang Allah miliki, Allah maha segala-galanya. Dengan sifat-sifat yang Allah miliki, Allah wujud, dan baqa mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdah. Itu pahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat-sifat wajibnya Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Ya. Nanti Bapak Ibu belajar tauhid, kita boleh merenungkan dengan belajar alam. Ya, belajar kepada alam, melihat langit ternyata tidak jatuh, ya siapa yang menahan itu? Bagaimana cara menahan itu? Ya, kalau bukan kekuatan yang maha dahsyat, yang maha besar. Bintang bisa beredar, ya planet-planet beredar pada porosnya. Kalau bukan yang maha dahsyat, tidak akan sanggup. Dengan keilmuan apapun jenisnya ilmu, dengan apapun yang Bapak katakanlah mau seperti apapun, tidak akan sampai. Karena hanya kekuatan Allah yang memiliki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita dengan membaca, dengan mempelajari bersama-sama ayat 193 hingga 198 ya. Mengenai berhala yang tidak patut disembah. Ya, berhala yang tidak patut disembah. Atau anggapannya adalah Tuhan yang mereka sembah itu ya nggak pantas untuk disembah. Bentuknya patung, bentuknya ini, bentuknya itu. Tidak ada keistimewaannya. Tidak ada mahanya. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari perkuat iman kita, selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala imani bik. Wahai yang membolak-balikkan hati ini, kuatkanlah hati ini dalam beriman kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala imani bik. Ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala imani bik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya, kita punya waktu berapa menit lagi? Pak Adha, kita sudah di jam berapa? Saya nggak melihat jam dari tadi. 6 menit lagi menuju jam 5, Gus. 6 menit lagi. Sebetulnya pembahasannya asik lagi nih. Tapi kalau dibahas bisa 1 jam lagi nih. Sekilas ya, kita lanjut sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Ayat 199 hingga 202 ini mencerminkan dasar-dasar akhlakul karimah.
Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahili. Khudhil afwa. Khudhil afwa itu ambillah kata maaf. Maksudnya di sini khudhil afwa, jadilah pemaaf. Ya. Setelah kita Allah menyadarkan kita jangan sembah berhala, jangan ini, jangan. Jadilah kita pemaaf. Jangan kita menjadi orang yang emosional. Mohon maaf sebentar, ini kucing naik kasur. Mohon maaf sebentar. Ayo turun. Diam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Jadilah seorang yang pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf. Dan garap sapa? Nek tumare gak gelem menggarap. Mohon maaf. Saya off dulu suaranya ya semuanya ya. Oh, sudah. Baik. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf. Jadilah pemaaf dan jadilah orang yang memberikan perintah. Maksudnya apa? Perintah di sini orang yang memberikan maklumat, ayo berbuat baik yuk. Ayo berbuat baik yuk. Ayo berbuat baik yuk. Ya. Wa'mur bil ma'ruf. Ya, dan suruhlah orang-orang mengerjakan ya, orang-orang mengerjakan sesuatu yang baik, ma'ruf, baik. Jadilah orang yang tersebut. Ini dasar-dasar orang yang memiliki akhlakul karimah. Yang pertama pemaaf, yang kedua mengajak kepada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Wa'arid itu berpalinglah. 'Anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya di sini apa? Berpaling dari orang-orang yang bodoh tatkala orang-orang yang jahil itu kita ajak, kita ini. Tapi mereka malah mengajak berseteru, berini. Ya udahlah, biarin. Lakum dinukum waliyadin. Udah. Kamu tugasnya adalah memaafkan dan kamu tugasnya adalah mengajak. Ya. Hindari atau jauhi orang-orang jahil. Nah, ini dasar-dasar orang berakhlakul karimah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Wa imma yanzaghannaka, dan jika wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, dan jika setan datang menggodamu, ya, yanzaghannaka minasyaitani nazghan, datang menggodamu dengan berbagai macam godaan, fasta'idz billah, maka mohon ampunlah kepada Allah. Fasta'idz billah, mohon ampunlah kepada Allah. Maka dari itu dalam setiap amal kita, sebelum membaca Quran, sebelum melakukan hal-hal yang lain, maka fasta'idz billah, maka bacalah ta'awudz, ya, memohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ini dasar-dasar daripada akhlakul karimah. Kita besok akan lanjutkan karena waktunya yang sudah lewat daripada jam 5.
Mungkin ada Bapak memang belum bersiap-siap untuk masjid atau bersiap-siap untuk menyiapkan anak-anaknya untuk berangkat ke masjid, maka saya rasa saya cukupkan untuk hari ini, Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama halaman 176 ya. Betul Pak Daya, 176 ya hari ini kita ya. Berarti kita besok akan masuk di 180, halaman 180. Ya betul Gus. 180. Insya Allah kita bersama-sama akan menulis, kita akan melanjutkan besok 180. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan hari ini ada 2 pembahasan, yaitu mengenai berhala yang tidak pantas disembah dan sebagian dari dasar-dasar akhlakul karimah. Insya Allah kita besok akan lanjutkan kepada pembahasan dasar-dasar akhlakul karimah. Sama-sama kita mempelajarinya sebagaimana Al-Quran, kalamullah, firman-firman Allah dalam Al-Quran, maka kita akan sama-sama mengambil atau menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama, mohon kepada Allah, sebagaimana biasanya dengan doa khutmil Quran. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Allah arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apabila dalam saya menyampaikan kalimat, dalam saya menyampaikan kisah-kisah, dalam saya menyampaikan sesuatu untuk kita belajar bersama, ada kesalahan, mohon ampunkanlah kesalahan saya, kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Apabila yang saya sampaikan bisa mendapatkan hikmah di dalamnya atau pelajaran di dalamnya, maka mari kita lestarikan bersama-sama agar menjadi amal ibadah kita dan menjadi saksi kita bersama-sama dalam mempelajari Al-Quran. Metode Iqra' bil Qalam, metode follow the line. Menjadi saksi kita nanti di yaumil akhir bahwa kita belajar Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya hari ini cukup sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.